Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tetap semangat di saat situasi masih seperti ini, masih dilanda corona. Seperti janji saya kemarin ke salah satu komentar yang di video sebelumnya, waktu saya share video motor saya road race minimalis itu sebenarnya video tersebut ingin mengasih informasi bahwa aliran modif road race minimalis itu artinya motor standar dan bergaya ala road race gitu, atau sekarang ya lebih familiarnya dengan sebutan komurut korban motor road race. Nah, ini di depan saya sudah ada motor saya sendiri, motor legend ini ya, motor yang menemani saya lebih dari 10 tahun, yang membawa saya hingga bisa seperti ini, yang dulunya belum seperti ini dan sekarang bisa seperti ini. Alhamdulillah, ini jimat. Seperti janji saya kemarin, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentar di YouTube itu. Mas, bagaimana cara memasang step motor ini dan pakai step apa, dan lebih detailnya gimana? Ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oke. Kita sekarang sudah melihat ya, ini penampakan motor yang beberapa bulan lalu saya upload di YouTube ini. Ini secara tampilan tidak ada yang spesial sih, masih biasa-biasa aja. Saya akan mengupas tuntas spesifikasi dari motor ini keseluruhan, dari luar maupun dalam. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai, jangan di skip, supaya tidak terjadi salah paham. Kita mulai dari tipe motor ini sendiri. Ini motor Vega R tahun 2005 akhir. Tahun 2005 akhir, dan orang menyebutnya Vega lawas atau Vega kotak. Sebutannya setiap daerah berbeda-beda, tapi saya sendiri lebih menyukai menyebutnya dengan Vega kotak. Karena kenapa Vega kotak ya? Menurut saya sendiri emang desain bodi ini sangat minimalis sekali dan sangat simple. Di masanya ini pernah jaya lah di tahun-tahun 15 tahun yang lalu. Motor ini sempat digandrungi para pemuda karena sangat pas sekali gitu. Handlingnya dapet, tampilan dapet, performa juga lumayan lah, dengan mesin berkapasitas 100,5 cc. Tapi berbeda-beda juga, ada yang 100,2 cc. Kali ini kalau di STNK ini 100,5 cc. Ini piston berdiameter 49 mili. Klep, kalau nggak salah ya mohon dikoreksi. Klep ukuran 2119 kalau tidak salah lah ya.
karena saya sendiri kurang detail juga sih di mesin, karena saya kan di bagian variasi aksesoris, jadi ke mesin itu tidak begitu paham. Cuman saya hobi mainan mesin, tapi saya sendiri nggak tahu spare part dengan spesifikasinya secara detail, itu saya kurang memahami. Baik, kita mulai dari yang paling atas, yaitu speedometer. Speedometernya sudah saya custom karena speedometernya sendiri udah usang ya, udah rusak waktu itu, udah nggak berfungsi. Jadi saya mau mengganti dengan yang standar, tapi budget yang dikeluarkan kan kalau untuk membeli orisinil kan lumayan. Jadi saya pikir sama-sama budgetnya besar, kalau yang beli orisinil ya udah saya mengupgrade aja untuk memodifikasi seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk RPM, ini ampere bensin, dan ini untuk voltase aki. Untuk panel-panel yang di bawah masih standar bawaannya. Kita lihat gimana penampakannya. Nah, ini indikator netral masih berada di posisinya, tapi untuk sen saya udah mengubah untuk posisi indikator dim saya gunakan buat sen kiri, dan untuk posisi sen kanan masih di posisi semula, masih di standar. Untuk top gear juga masih berfungsi, dan ini ampere meter aki bensin, dan ini RPM juga berfungsi normal. Oke. Secara tampilan sih nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial lah. Dari speedo kita lari ke body. Di body kita masih standar, tidak ada ubahan, dan ini cat masih standar pabrikan semua. Ini masih original semua. Banyak yang bilang, "Mas, Om, Pak D, motornya dicat supaya baru lagi." Nah, nggak mau. Kalau emang mau kelihatan warnanya cerah lagi, ya mending beli body lagi. Ini original soalnya, makanya saya pertahankan supaya mau sampai bulukan juga nggak apa-apa. Yang penting original, dan ini bawaan motornya. Untuk posisi stang saya menekuk sedikit, karena di sini saya menggunakan step underboot dan jok ala-ala road race sudah saya tinggiin dan dibikin sedemikian rupa. Untuk posisi duduk otomatis kita berada di tengah, dan kalau posisi setir itu masih standar, kita akan sangat bungkuk sekali. Makanya ditekuk sedikit supaya mengimbangi posisi handling tangannya itu tetap nyaman. Untuk behel saya menggunakan punya saudaranya yang serupa tapi tak sama, yaitu Advance ZR. Ini juga original, aslinya warna oranye, cuman saya sekotlet menjadi putih dan biru menyesuaikan warna dari motor ini. Untuk spakbor belakang sempat saya potong. Nah, ini saya pasang pakai punya Honda Grand. Jadi kalau musim hujan saya pasang supaya nggak nyiprat, karena ini banyak terlalu mundur memakai arm super track. Kalau misalkan pakai arm standar, ban posisi maju, jadi cipratan air itu tidak akan kena, karena cuman dipotong bagian topinya doang. Jadi saya akalin lagi pakai punya Honda Grand, dan ternyata sama posisinya. Cuman ada ubahan sedikit bagian sini, bisa kita akalin. Yang penting intinya tetap safety, tetap tidak menghilangkan dari fungsionalnya gitu loh. Untuk knalpot saya memakai PDK. Nah, dan ini shockbreaker saya Red It, armnya super track. Block kopling memakai X1 Thailand. Nah, di dalamnya ini saya udah memakai kampas kopling itu standar. Per kopling itu dulu dari merek racing Mitsuda. Kalau sekarang udah jarang sih ya. Ini per kopling cukup kuat. Ini Mitsuda ini udah hampir 3 tahun lebih ini, belum ada gejala letoy, belum, masih kuat. Dan ini yang kemarin ditanyakan memakai step apa. Nah, kita bahas.
untuk yang bagian belakang ini saya menggunakan step punya Jupiter Z, Jupiter Burhan kalau nggak salah. Ini original juga, saya dapat di teman saya. Nah, untuk pengaplikasiannya kita harus menambahkan plat baja ke rangka, ke sasis untuk menyesuaikan lubang bautnya ini. Ini bisa kalian serahkan ke tukang las, tinggal request aja mau posisinya gimana untuk mengatur posisi ininya ini. Nah, serahkan ke tukang las, sudah paham dia. Untuk depan saya memakai AHRS punya Vixen All, ini aslinya punya Vixen, cuman saya bikinkan dudukan juga di tukang las, bracketnya pakai plat baja juga biar kuat. Ininya saya balik, kalau di Vixen kan posisi di bawah dia menekan. Maaf, ini Vixen New Lighting yang udah cakram ya. Ini kan aslinya penonjok cakramnya kan di bawah, jadi saya balik. Ini saya balik juga. Dan ini saya menggunakan kabel seling matic, jadi sistem pengerimannya tetap bisa pakem seperti menggunakan step standar. Pernah saya memakai yang besi, saya balik ke atas, emang teknik itu emang udah terkenal tidak bisa pakem, tapi bisa pakem juga di motor-motor tertentu yang memakai sistem itu bisa juga. Mungkin dari desain sasis mungkin saya sendiri juga kurang tahu, tapi di motor ini nggak akan bisa pakem kalau kita balik memakai kawat besi itu. Jadi saya akalin pakai seling dan saya buatkan dudukannya juga sedemikian rupa supaya bisa dikaitkan. Dan ini saya baut kenceng dan ini sangat pakem sekali. Untuk ban saya menggunakan ban FDR Sport XR kalau nggak salah, Sport XR ya, FDR Sport XR. Nah, ini depan memakai ukuran 80/80, belakangnya 90/80, cukup lebar sih, cukup nyaman juga digunakan untuk kondisi kering dan kondisi basah juga, karena ini kembangannya sangat banyak sekali. Jadi untuk memecah air itu, genangan air itu cepat. Kondisi kering oke, kondisi basah juga gas terus pokoknya. Display masih memakai bawahnya originalnya, kaliper masih standar, cuma udah saya modifikasi bagian ininya, udah yang rawan rusak ini udah saya oversize ini pakai punya Supra. Udah berapa kali jebol terus ini. Lalu untuk bagian apa lagi ya, nggak ada yang istimewa sih, itu doang rasanya sih. Oh ya, karena motor ini udah di sektor dapur pacunya udah saya upgrade, memakai piston ukuran 54 film, dan knock-on asnya udah dipapras ulang, serta klepnya udah memakai ukuran Jupiter. Struk masih standar, CDI punya Krypton, coil punya Karisma, magnet potong 2 mili untuk memajukan pengapian. Dan kapasitas mesin ini sekitar 120 cc, yang tadinya cuma 105 cc, sekarang naik menjadi kisaran 120. Cukup lumayan kencang sih, cukup lumayan besar buat motor kelas harian. Dan ini udah saya test drive luar kota, ke Bogor dan ke Jawa juga, dan alhamdulillah aman.
Yang penting oli jangan sampai telat, dan spek olinya itu yang sesuai. Yang sesuai itu maksudnya ya yang sesuai dengan umur motor ini. Kan udah berumur, udah 15 tahun, mungkin spare part dalamnya itu udah mulai renggang, udah mulai banyak yang out, jadi dibutuhkan kekentalan itu yang pas. Ya kalian bisa mencoba pakai yang 20, 50 atau 10, 40 juga bisa sih, cuman ya itu kan nanti pemakaiannya kan mungkin hanya beberapa minggu karena sangat encer. Karena motor ini tipenya ringan ya, motornya enteng, jadi saya memasang stabilizer untuk mendongkrak tampilan, juga untuk berfungsi menstabilkan setir ketika kita lagi riding gaspol, lagi nikung, ini sangat stabil sekali. Untuk karburator saya memakai PE24 lokal, tapi udah saya jejeling pakai spoilernya ATC, sekapnya saya pakai Scarlett, dan manifoldnya saya memakai SND. Porting polish juga kemarin menyesuaikan dengan ukuran diameter Venturi juga sih, sama kebutuhan klek juga. Rasio gear masih standar, ini pakai 15:35, tapi rantai saya menaikkan ukurannya menjadi 428H. Ini standarnya ukuran Satria, karena saya suka stop and go, jadi saya butuh rantai yang agak tebal. Memang pengaruh rantai tebal ini di power juga sih, semakin tebal rantai ya semakin berat. Nah, semakin tipis, semakin kecil rantai, semakin enteng. Gesekan antara rantai dengan gear itu semakin bagus. Dan motor ini kalau dilihat dari sumbu roda itu panjang ya, karena selisih 5 sentian dari standarnya. Jadi untuk memakai arm seperti ini jangan khawatir untuk jika kita hentak gigi satu, untuk kemungkinan wheelie itu sedikit, atau bahasa kerennya jumping, itu sangat bisa diminimalisir karena sumbu rodanya jauh dan aman tentunya. Pakai arm seperti ini paling enak kalau buat jarak jauh, buat kecepatan tinggi, dan buat menikung tikungan yang landai. Tapi kalau tikungan yang tusuk ponde ya tidak akan nyaman pakai arm ini. Kita membutuhkan arm yang agak pendek atau standar. Oke, demikianlah spesifikasi singkatnya dari motor Yamaha VKR 2005 ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi salah satu contoh untuk penyegaran dari motor tua yang satu ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.